Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin wa utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Amma ba'd. Sadaqallahul azim. Pertama dan hal yang harus selalu kita utamakan adalah rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara atau dalam pembelajaran pada pagi ini. Tak ketinggalan pula sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah pahlawan yang tak pernah korupsi apalagi nepotisme. Anak-anakku yang semoga selalu berbahagia, semoga kalian sehat, tetap dalam lindungan Allah Jalla wa'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, Pak Guru meminta kalian untuk menundukkan kepala sejenak, mengheningkan rasa, mengosongkan jiwa. Kita junjungkan doa terbaik kita untuk orang-orang yang kita cintai dan telah meninggalkan kita, untuk kelancaran pembelajaran pada pagi hari ini, dan untuk kesuksesan masa depan kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah bi barakatil ummul Quran. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa dahsyatnya ummul kitab atau suratul Al-Fatihah untuk memulai pembelajaran pendidikan adalah sangat penting. Anak-anakku, hari ini adalah pertemuan ketiga kita pada materi akidah akhlak. Yang pertama, kita telah membahas begitu istimewanya sahabat Utsman bin Affan, yaitu kedermawaan dan sifat atsar, yaitu mendahulukan orang lain. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang keutamaan sifat sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu dia adalah menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah, istri dari Siti Fatimah. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, Pak Guru meminta kalian untuk membentuk kelompok kecil. Silakan bentuk, kalian yang memilihkan. Aisyah sebagai ketua kelas, silahkan diprakarsai atau dikomandoi. Setelah 5 menit, tunjuk masing-masing kelompok yang terdiri dari 7 atau 3 orang atau 7 bebas. Kumpulkan semua ketua kelompok tersebut dalam 5 menit. Baik, setelah selesai,
masing-masing kelompok ke depan kita akan mendiskusikan satu tema pokok yang nanti masing-masing kelompok akan berbicara kepada masing-masing kelompok lagi. Ketua kelompok nanti kita akan masing-masing kelompok akan menyampaikan kepada kelompok masing-masing, atau dalam bahasa istilahnya adalah jigsaw learning. Baik, setelah sudah, kita akan membahas keutamaan sifat sahabat ahli, yaitu tentang kecerdasannya beliau. Setiap manusia, terlebih sahabat, memiliki keistimewaan yang masing-masing, tak terlepas dari kesempurnaan akhlak yang sudah diwarisi oleh Rasulullah SAW. Namun, dari beberapa riwayat yang telah dijelaskan melalui Al-Quran, hadis, dan sirah nabawiyah, bahwa masing-masing sahabat mempunyai keistimewaannya sendiri. Yang pertama, salah satunya kemarin, yaitu tentang sahabat Utsman bin Affan. Kita terkenal dengan kedermawaannya. Lalu sahabat Umar yang sangat pemberani, bahkan dalam suatu riwayat setan pun terberit-berit lari karena kegagahan sahabat Utsman. Namun pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan sahabat Ali. Dididik dari keistimewaan ini tak terlepas dari pengaruh Rasulullah. Yang kedua, Siti Fatimah, yang kita kenal bahwa Rasulullah adalah ahlul jannah, ahli surga. Bahkan dalam riwayat tertentu dijelaskan bahwa satu-satunya orang yang ahli mahzum, terhindar dari dosa, adalah Rasulullah. Dari riwayat lain dijelaskan bahwa Siti Fatimah adalah komandan pertama yang akan memimpin perempuan-perempuan lain dalam surga. Masya Allah, kita lihat begitu istimewanya dua manusia ini. Salah satu sejarah atau cerita menjelaskan bahwa ada satu kisah yang menjelaskan tentang kecerdasan sahabat Ali. Tentu kita tahu sirah-sirah perjalanan dari sahabat Ali itu dikenal dengan sahabat yang sangat cerdas. Bahkan dalam satu cerita diceritakan bahwa ada seorang Yahudi, dia datang kepada sahabat Ali dengan membawa pertanyaan yang mereka anggap bisa mempermalukan sahabat Ali. Orang Yahudi ini membenci orang Muslim, terlebih sahabat Ali. Pada saat itu dia datang kepada sahabat Ali, "Ya Ali, bawakan kepadaku angka apabila dibagi dari angka 1 sampai 10 hasilnya adalah bilangan bulat, bukan bilangan pecahan." Sahabat Ali terdiam. Dia memandangi orang Yahudi ini lalu berkata, "Berikan aku hari dalam 1 tahun, lalu kalikan dalam 1 minggu, lalu dibagi hasil dari 1 sampai 10. Orang Yahudi termenung. Musyrik ini tidak percaya, sontak kaget. Lalu karena orang Yahudi ini tidak percaya kehebatan sahabat Ali, dia menghitung 1 tahun dalam hijrah itu 360 kali dengan 7, 1 minggu itu 7 hari, hasilnya adalah 2520. Ketika dibagi hasil 1 sampai 10, hasilnya bilangan bulat. Masya Allah, betapa Allah mengkaruniakan keutamaan sifat kecerdasan kepada sahabat Ali. Anak-anakku, dari kisah semuanya bahwa kita adalah gelas kosong, air adalah ilmu, dan keinginan kita adalah manusia yang sedang memegangi gelas kosong. Bagaimana seseorang itu haus, keinginannya harus bergerak untuk mencari air agar ia bisa minum dengan ilmu, tidak bodoh. Anak-anakku, inilah kisah yang luar biasa yang menerangkan kepada kita bahwa yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi yaitu dengan misi-misi menyempurnakan akhlak.
Itulah mengapa ketika ia turun ke Mekah, dia berusaha dengan keras untuk menyempurnakan akhlak. Hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Allah yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah, aku kata Muhammad diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Itulah mengapa sahabat-sahabat Nabi mempunyai kesempurnaan akhlak karena tercermin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi memiliki keistimewaannya sendiri. Nanti pada pertemuan keempat kita akan mengadakan pertemuan offline. Masing-masing ketua nanti silakan kembali ke kelompok masing-masing. Nanti kita ada game yang akan menguji otak kita dan menjadi bahan evaluasi apakah pembelajaran hari ini di sebelumnya itu benar-benar meresap kepada otak anak-anak siswa guru. Inti dari pesan ini adalah bahwa kita dituntut cerdas, berakhlak baik, berbudi pekerti, luhur, perangainya yang sempurna, mendahulukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, menolong orang lain dalam kehidupan sehari-hari, dan cerdas dan memberikan ilmu kepada orang lain. Anak-anakku yang semoga berbahagia, nanti Pak Guru akan memutarkan satu video tentang game learning yang tadi Pak Guru sampaikan akan menjadi bahan evaluasi. Setiap dari ketua kelompok kalian silahkan kembali dan silahkan terangkan apa yang telah Pak Guru ajarkan, sehingga nanti pada pertemuan ke depan yaitu offline kita akan melakukan ulangan melalui game learning. Anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran Pak Guru hari ini, Pak Guru ada satu buku yang mungkin bisa kalian renungi, bahwa pada masa remaja itu pentingnya mencari ilmu agar tidak tersesat ya, terlebih dalam perasaan hati. Bukunya ini buku Pak Guru tulis agar pada kaula muda tidak terlalu susah untuk mencari pelabuhan hati terakhir. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, apa kalian paham? Cerdas. Karena paham, kita tutup pembelajaran pagi ini. Semoga hari ini kita mendapatkan hal yang terbaik, dan semoga besok Allah sampaikan kita kepada hari-hari yang baik pula. Ihdinas syiratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lihat videonya. Anggap saja ini layar monitor. Anak-anak bersiap ya. Yang pertama, istilah bahasa yang digunakan Allah sebagai ujian kualitas keimanan seseorang adalah A. Musibah, B. Bala, C. Fitnah, D. Bencana, dan E. Malapetaka. Oh ya, Famila. Jawabannya B. Bala. Oh ya, betul. Yang kedua, mengekang diri sehingga kuat menahan hal-hal yang tidak enak disebut A. Puasa, B. Fitnah, C. Musibah, D. Sabar, dan E. Tawakal. Oh ya, Famila. D. Sabar.
Betul, pinter. Selanjutnya, yang ketiga. Orang yang paling berat ujian dan cobaan hidupnya adalah A. Korun, B. Fir'aun, C. Nabi dan Rasul, D. Nabi fakir miskin, dan E. Pemimpin. Oh, ya Retno. C. Nabi dan Rasul. Wah, betul. Skor sama kuat ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, nomor 4. Zakat dan infak dan sodakoh merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah di bidang A. Takut miskin, B. Takut lapar, C. Kekurangan harta, D. Kekurangan jiwa, dan E. Kekurangan buah-buahan. Oh ya, Famila. C. Kekurangan harta. Iya, betul. Baik, selanjutnya nomor 5. Perhatikan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un disebut juga dengan lafaz A. Tahmid, B. Tahlil, C. Tarji', D. Tasybib, dan E. Tasmiyah. Retno. C. Tarji'. Iya, betul. Bagus. Selanjutnya, perhatikan baik-baik ya. Wa naqsim minal amwali. Arti kata tersebut adalah A. Ketakutan, B. Kelaparan, C. Kekurangan harta, D. Kekurangan jiwa, E. Kekurangan buah-buahan. Oh ya, Retno. C. Kekurangan harta. Betul. Wah, menang. Baik anak-anak, sehubung gamenya sudah selesai, dimenangkan oleh Mbak Retno. Sekarang, yang menang berhak memerintahkan kepada yang kalah, memerintahkan membaca surat-surat pendek yang ada di Jusama. Silakan. Membaca surat Al-Ma'un, Pak. Baik. Famila sebagai yang kalah harus bertanggung jawab ya. Iya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sudah, Pak. Baik anak-anak, karena ini sudah di penghujung pembelajaran, Pak Guru meminta kalian untuk memekikan kata-kata yang bisa menginspirasi kalian memberi semangat hidup. Retno? Ya, sukses itu bukan untuk orang yang pintar, tetapi untuk orang-orang yang mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Semangat belajar. Bagus, itu berarti menandakan bahwa kalau untuk mau sukses, berarti kita harus kerja keras. Selanjutnya, Famila. Oke, jadilah seperti padi, semakin berisi dan semakin merunduk. Wih, subhanallah, itu bagus ya, berarti kita itu dilarang untuk sombong. Baik, untuk mengakhiri perjumpaan kali ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah dulu. Alhamdulillah. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, untuk orang tua kita yang sudah tidak ada, untuk keluarga kita yang sedang di rumah, untuk orang-orang yang kita sayangi, Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa like, subscribe, dan share ya.